Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Semangat pagi, kita kembali berjumpa di renungan awal pekan ini. Saya percaya dengan semangat yang baru, dengan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita bisa melangkah, kita bisa berjalan dalam sepekan ini dalam pimpinan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas bekerja, mari kita bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur di awal pekan ini kami boleh dibangunkan dalam kekuatan Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima anugerah-Mu, kami mau menerima firman-Mu. Biarkanlah Tuhan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur menyerahkan waktu ini demi nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama di awal pekan ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saat peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus itu tercurah memenuhi orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang bersatu. Bahkan Alkitab mencatat itu memenuhi, menghinggapi mereka masing-masing. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di luar kekuatan manusia. Karya Allah dinyatakan, kuasa Roh Kudus dinyatakan, perbuatan Tuhan dinyatakan dalam diri orang percaya. Itu di luar logika, di luar kekuatan manusia, di luar pikiran manusia. Tetapi bagian ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Satu hal, apabila kita meresponi dengan sebuah keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, maka karya Roh Kudus itu terjadi. Apabila kita betul-betul meresponi bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yang memenuhi, yang memampukan, yang menopang, yang menuntun, yang memberkati setiap orang, termasuk Anda dan saya. Kalau di dalam peristiwa Pentakosta orang-orang yang percaya itu berkumpul bersatu, masing-masing artinya personal. Ketika hati orang itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya percaya karya Roh Kudus itu terjadi dalam hidupnya. Nah, ketika karya Roh Kudus itu terjadi dalam hidup orang percaya pada zaman itu, hari ini pun itu terjadi. Ketika kita betul-betul membuka hati di depan Tuhan, maka saya percaya karya Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan terus dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita akan betul-betul ada karakter-karakter Kristus, ada buah-buah kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup kita. Asalkan kita membuka hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, karya Roh Kudus itu dinyatakan secara personal. Tidak ada yang terlewatkan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, jelas sekali dikatakan menghinggapi mereka masing-masing. Artinya satu persatu, tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang di luar mereka, ya, itu mereka heran, mereka kagum akan karya Allah itu dinyatakan dalam hidup orang-orang percaya. Ingat, karya Roh Kudus bisa terjadi apabila kita meresponi dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang kedua, karya Roh Kudus itu terjadi secara personal, pribadi. Di saat kita datang kepada Tuhan, bukan hanya di gereja, bukan hanya di saat kita bersekutu bersama saudara seiman, tetapi secara personal Roh Kudus bisa bekerja. Makanya dalam Injil Yohanes berkata bahwa karya Roh Kudus itu akan mengisapkan dosa secara personal, akan mengisapkan kebenaran secara personal. Makanya agak heran Bapak Ibu Saudara, kok tiba-tiba ada orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi melalui mimpi, melalui penglihatan. Tiba-tiba dia melihat cahaya, lalu kemudian dia bisa percaya Kristus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak bisa dibatasi, dan Roh Kudus bisa bekerja kepada siapa saja dan kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi oleh kehidupan manusia. Karena itu di awal pekan ini, mari kita membuka hati agar karya Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, ingat,
karya Roh Kudus itu terjadi buat siapa saja, termasuk Anda dan saya. Dia akan menyentuh hati kita, hidup kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Biarkanlah firman-Mu di awal pekan ini memberi kami semangat, memberi kami gairah untuk menjalani sepekan ini. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hidup kami. Kami melangkah, kami berjalan, dan kami akan bekerja di dalam takut akan Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan di awal pekan ini. Selamat bekerja, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.